Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan mesen anime lagi menjadi anime favorit gue di musim Spring 2023 adalah Tengoku Damikyo atau Heavenly Delusion. Jadi ya di episode kemarin bisa bilang benar-benar bagus banget dan ini benar didukung dengan grafis yang bagus gitu kan. Jadi memang ya itu Production Age itu total banget men membuat ini anime gitu kan. Tapi itu baik lagi gitu kan. Kita kalau bicara soal story memang story-nya sendiri ya kurang lebih ada miripnya juga ya kan dengan Promise Neverland gitu kan, yang dimana rasa penasaran ya kan, rasa penasaran terhadap di balik di luar dinding gitu kan, yang ternyata di luar dinding itu terdapat ya neraka gitu loh, yang dimana di situ ada monster yang memang memakan manusia. Jadi makanya di sini bisa gue bilang villain ini atau masalahnya ini adalah bagaimana caranya agar mereka ini bisa mengalahkan monster itu gitu kan. Dan memang latar kotanya sendiri juga bener-bener apa ya, kayak di landang atau dilanda musibah yang hebat gitu kan. Nah makanya ini kan kurang lebih yaitu karena emang monsternya gitu, jadi emang karena ulah monster itu sendiri gitu kan yang membuat kota itu hancur gitu. Nah makanya gue penasaran sih bagaimana world building mereka, karena di sini juga ada dua sudut pandang gitu kan yang memang diperlihatkan gitu, ada yang dari dinding, ada yang juga dari luar dinding gitu. Nah kali ini memang MC-nya ini kan udah di luar dinding gitu kan, yang dimana nih Maru dengan Kiruko ini berpetualang bersama gitu kan. Nah itu jadi gue masih belum tahu apakah yang ada di dalam dinding ya kan, cerita yang di dalam dinding di episode 1 itu apakah ada hubungannya dengan uh, Maru dan Kiruko, memang mereka adalah Maru dan Kiruko, atau orang ini adalah orang yang berbeda gitu. Karena kalau dia dari Mal memang orangnya berbeda sih, maksudnya namanya tuh beda gitu, emang bukan nggak sama gitu kan. Nah takutnya ini ada hubungannya, gue ngeri itu doang sih kalau misalkan ternyata plot bisa seperti itu. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 1 dari Tengoku Damikyo. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 2 dari Tengoku Damikyo. Let's go. Ya semoga bagus untuk episode 2-nya, dan kita lihat apakah sudah ada openingnya atau belum. Let's go. Oh, oke. Udah ada opening ternyata. Oke. Ini yang nyanyi Bis ya. Visualnya. Visualnya. Hmm. Uh. Hmm. Banger. Ini bukan ini ya, bukan grafis yang nggak jadi, bukan. Emang begini gitu grafisnya. Mungkin ada yang salah nangkep kan. Uh. 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 Let's go. Ya, merinding gue men. Merinding gue. Merinding gue dengernya. Tapi itu sih, ada yang kurang, tetap ada yang kurang menurut gue. Tapi kalau grafis top. Itu dia namanya beda gitu. Gue pikir satu orang yang sama gitu. Cuman namanya Mimi Hime kan. Gue pikir dia Maru gitu loh. Ketika Maru kecil gitu. Gue pikir. Oh, dua pengakuan. Oke. Okay.
No. Cewek sama cewek sama cewek. Cewek sama barbar banget. Barbar banget. Set, main asal main asal ambil lempar aja. Oh, set. Gua oh, no way. What the hell? Dikasih pap dong. Pap mandi. What the hell? Oh, oh nih balik lagi ke Kiruko. Udah di belakang, udah ada slime. Tapi ini eh nyonyanya baik ya. Emang baik sih. Iya, emang ingin membunuh monster juga gitu. Lu dengerin suaranya, itu i- irgesem banget. Irgesem. Creepy kayak lu akan mendengarkan momen yang nanti bakal oke, ini bahaya nih gitu, ngerti nggak? Itu kan mereka bikin eh, seolah-olah kayak visual movie gitu kan. Oh no. Oke. uh itu ayam ya. uh Buset. Ngeri cowok. Tuh iya kan, gak jelas. Wujudnya nggak jelas men. Jangan jelas, no. Kan dibilang. Ah, iya lu monsternya nggak jelas men. Oke, kita lihat apakah berhasil menggunakan satu serangan gitu kan.
Oh. Oh. Oh, damn. Ini momennya pas banget sih. Bangsat. Kaget gue. Kaget gue. Kaget gue. Sumpah gue kaget gue. Gak, gak bohong gue. Oke, let's go Maru. Ayo. Gue harap epic ya. Bener epic ya. Pastinya epic sih. Oh, serangan. Oh, ngeri coy. Ngeri, ngeri. Ngeri. Maru ngeri. Ngeri. Ngeri banget. Maru ngeri. Ngeri banget. Maru ngeri banget. Kayak siapa ya? Kayak yang serang dari dalam ada juga kayak Yosoka nggak salah ya, dia Hunter X Hunter kayaknya. Apa Killua? Kayak berasa liat Killua gue tadi. Cuma kayak Killua kan bisa diambil kan organnya kan. Ini nyerang dari dalam gitu. Ngeri banget anjir. Uh, gila. Gila creepy anjir, ngeri gue. Uh. Hmm. Hmm. Bener-bener anis banget ya. Suaranya emang anis banget. Suaranya anis banget kan, saya kasihan Bogi kan. You, you. Baca banget. Hmm.
Ya mereka mau ke sini, mereka mau ke sini gitu, mereka mau ke sini gitu kan. Aduh gue takut cok. Oh aman aman, nggak gue takut plot twist lagi gitu atau suatu hal yang mengerikan datang lagi gitu. Terbang, oh iya terbang. Oh nggak stabil, nggak stabil, mati dong. Mati dong. Eh, pas banget lagi dipelukan Shiro. Aduh, nggak, gue masih nggak kebayang sumpah yang tadi itu. Ah, gila. Oh, mm-mm. Hmm, Mikura. Oh, Heaven. Oh, oke. Ya. Ada penduduknya sih. Selamat, iya. Safe banget, luck banget lah, weh. Lucky banget. Mm-mm. Hmm. Hmm.
Bukan dimaksud, bukan itu yang dimaksud. Balap. Ya bilang sama. Oh mirip dong. Iya mirip dong. Oh, iya ternyata senjata yang gambarnya sama gitu. Bener. Itu make sense sih. Gue curiga ada yang disembunyiin. Oh, langsung confessing. Come on. Confessing episode 2. Maksa banget sumpah. Oke, oke, siap. Apa tuh? Oke, soal. Oh, gender bender. No. Gender bender. No. No, gender bender. Ini kalau di Zeka gender bender ini.
Ya, jadi ternyata itu dimaksud dengan pengakuan gitu kan, yang ternyata Kiruko itu adalah laki-laki men. Tapi bagaimana caranya doi bisa jadi perempuan gitu loh, itu pasti prosesnya panjang sih. Endingnya bagus. No. Lucu banget sumpah. Habis? Oh iya, habis data. Ya, jadi itu udah bener episode yang super intens menurut gua. Jadi diawali dengan momen dimana si Kiruko sama Maru ini mengatasi monster gitu kan yang datang di penginapannya gitu kan. Dan ternyata monster itu adalah anak dari yang punya villa tersebut gitu. Makanya kan akhirnya kan ditahan gitu kan agar tidak dibunuh, dan akhirnya berhasil untuk ditahan untuk tidak dibunuh gitu. Tapi yang namanya monster pasti tidak punya akal gitu kan. Makanya akhirnya ketika sadar bahwa anaknya ini sudah di monster, udah dia kecabik-cabik dan dimakan sama anaknya gitu kan, yang wujudnya sekarang jadi monster gitu. Seperti itu. Dan yang menarik, ternyata Maru itu punya kekuatan yang bisa bilang ya kayak ini sih, mirip-mirip kekuatan kayak kayak dia bisa apa ya, menggunakan kekuatan itu untuk menyerang langsung ke vitalnya gitu loh, langsung ke organnya gitu loh. Jadi jangankan langsung ke jantung sih, kemanapun sebenarnya bisa gitu. Tapi karena emang darurat, jadi ya udah langsung dia nyerang jantungnya gitu kan, yang dimana jantungnya langsung pecah gitu. Itu ada sih apa ya, kayak karakter apa gitu, pokoknya karakter apa yang mirip sama Maru kan ada sih. Mahito kah, kayak Mahito enggak sih, mungkin bukan Mahito deh. Adalah pokoknya, kalau menurut gue sih yang paling langsung terlintas pikiran gue ya Kyosoka gitu, atau si Killua gitu kan, yang memang dia bisa menyerang dari dalam gitu. Itu sih yang terlintas di pikiran gue aja sih. Tapi kalau yang lain ya mungkin harus ini sih, harus cari cari gali lagi lah. Kira mungkin teman-teman tahu gitu kan karakter apa yang bisa seperti Maru gitu kan, isi di komentar. Lalu yang kedua gitu kan, soal pengakuan gitu kan, yang ternyata uh, Kiruko ini adalah laki-laki gitu. Nah, jadi pertanyaan gue adalah bagaimana caranya Kiruko agar bisa menjadi laki-laki, menjadi perempuan gitu. Itu pasti gue yakin prosesnya panjang banget, dan itu harus dilakukan karena itu biar uh, dia ini gini gini. Ini menurut gue sih, menurut gue sih kayaknya kenapa Kiruko tuh jadi perempuan itu kayaknya atas dasar satu. Oke, ini menurut gue ya, menurut gue. Tapi kalau misalnya gue salah, ya gue minta maaf. Tapi kalau misalnya gue bener, ya kalian diem aja gitu kan. Yang pertama, kayaknya si Kiruko ini kena kurs, nggak tahu kena kurs monster atau apa gitu kan, yang membuat dia ini menjadikan dia akhirnya menjadi laki-laki gitu. Yang menjadikan tubuhnya jadi perempuan. Jadi maksudnya gini, aslinya sebenarnya tubuhnya dia tuh udah mati gitu loh. Tapi karena ada seseorang yang bisa membantu dia agar bisa menjadi perempuan, akhirnya tubuhnya itu ditransplantasi jadi perempuan gitu. Yaitu karena tubuhnya itu udah kena kurs gitu kan. Entah kurs karena monster atau kurs karena pertarungan dan sebagainya gitu kan, akhirnya jadi laki-laki. Nah itu tuh masih misteri sih, dan gue juga nggak tahu seperti apa, apakah itu benar apa enggak gitu kan. Terus yang kedua, mungkin juga dulunya Kiruko itu adalah subjek gitu kan. Pertanyaan gua, subjek ini dari mana gitu. Apakah dulunya dia itu emang alat tempur atau gimana, gue nggak tahu gitu kan. Tapi
mungkin aja gitu kan. Kenapa alasan dia jadi cewek, ya mungkin karena sadar bahwa ya biar biar Maru seneng kali ya. Enggak, no, bukan, kan belum ketemu Maru gitu kan. Mungkin karena tubuhnya ada di cewek kali ya, gue nggak tahu juga sih. Tapi intinya ya gini, kayaknya sih ini sih kayaknya subjek sih, kayak manga subjek yang dibuat agar Kiriko jadi alat tempur, kayaknya seperti itu. Dan itu sih paling sih yang bisa gue tebak-tebak, walaupun itu sangat liar dan tidak akan atau tidak mendasar lah apa yang gue bilang tadi gitu kan. Tapi yang jelas itu cukup mengagetkan dan cukup terkejut gitu kan kalau misalkan Kiriko ada laki-laki. Dan terakhir itu soal yang ada di dalam dinding gitu loh. Jadi memang Mimihime dia kan dengan si laki ini punya, bisa dibilang ya, sudut pandangnya sendiri gitu kan. Yang dimana tadi ada momen ya kan, yang dimana gue yakin banget sih itu cewek yang itu cowok sebenarnya tuh suka sama Mimihime gitu kan. Tapi di sisi lain juga si orang terdekatnya juga suka gitu kan. Ini bakal jadi cinta segitiga kan. Nah, tapi yang dia pikirin sekarang itu adalah bagaimana cara dia pengen keluar. Itu kan dia kepo banget kan. Sampai akhirnya ketika dia ngelihat ada terobong asap gitu kan, dia pengen keluar gitu, pengen tahu kan di luar itu ada apa gitu. Gue yakin banget di luar itu udah pasti ada monster yang bakal menunggu mereka gitu kan, dimana bakal jadi makanan lah buat monster itu. Dan yang terakhir ini soal alasan ya bilang kenapa Maru dititipkan ke Kiruko gitu. Yaitu karena kan tadi kan ada orang, someone lah ibaratnya, yang memang menitipkan Maru itu ke Kiruko gitu kan. Dan bilang kalau misalkan bakal tolong diamankan ke Heavenly gitu. Maksudnya kan ke Heavenly, ke Heaven lah ibaratnya. Dimana Heaven ini adalah surga gitu. Dan surga ini maksud itu surga yang ada di sudut pandang si Mimihime ini gitu. Jadi emang sudut pandangnya itu emang mengarah itu ke sana gitu kan. Jadi yang si karakternya ini pengen keluar, sedangkan Maru dan si siapa namanya, si Guruko tuh pengen ke surga itu gitu, ke surga tomat itu gitu. Tapi kalau menurut gua surga tomat itu yang berada di dalam diri Mimihime dan kawan-kawan itu juga sebenarnya adalah penjara gitu. Jadi sebenarnya ada penjara juga gitu, sebenarnya serba salah sih. Tapi penjara yang menurut gue masih aman gitu kan. Jadi anak-anak bisa bertahan itu hidup dengan nyaman lah di sana gitu kan. Nggak ada masalah-masalah berarti gitu kan. Cuman itu gue ngelihat dari beberapa karakter-karakter yang emang ada di situ, yang ada di surga tomat itu ya, tadi kan ada si cowok itu kan yang abis mandi gitu kan, itu badannya kan luka-luka gitu kan. Nah itu kayaknya emang dia ini dulunya juga selamat dari dunia gitu, selamat dari kota gitu yang diambang kehancuran gitu. Jadi makanya akhirnya kan banyak orang-orang ya bisa bilang jadi kayak panti sih sebenarnya, kayak panti asuhan gitulah, yang dimana anak-anak ya kan, orang-orang yang selamat dari ancaman monster bisa masuk ke surga tomat gitu. Kalau menurut gue sih kayak sih arahnya ke sana gitu. Dan yang ini terakhir banget tentang bagaimana bisa gitu loh ada orang-orang yang tinggal hidup bahagia, tinggal hidup bener-bener nyaman banget, tapi di situ tuh negara itu udah kota itu tuh udah mati sebenarnya, desa itu tuh udah mati sebenarnya. Itu ya memang mungkin bisa dimanfaatin ya, bisa dimanfaatin dengan baik gitu kan, dimana mengandalkan sumber daya bumi ya kan, terus juga mengandalkan ya pokoknya ngandelin alam juga, terus mengandalkan manusia-manusia sekitar gitu kan. Mereka ini kan sebenarnya hitungannya kan adalah orang-orang yang selamat, tapi mereka tuh tidak ambil pusing untuk mencari tempat aman gitu. Jadi ngerasa bahwa kalau misalkan ini udah tempat buat gua, ya udah gua bakal tinggal di sini selamanya gitu ngerti nggak lo? Jadi yang benar-benar diprioritasin ke mana,
ke Surga Tomat itu lebih ke anak-anak gitu. Kayaknya sih gitu, cuman entahlah, gue eh, masih bisa beropini liar dan gak tahu apa gimana arahnya. Tapi yang jelas gue berkata seperti ini karena ya gue nggak baca manganya gitu, jadi makanya gue kan menduga-duga aja lah seperti apa gitu. Ya itu aja sih, kalau misalkan gue ngaco, gue keliru, gue aneh, pokoknya ya gue minta maaf karena gue cuman orang yang emang pengen nebak-nebak aja sih ceritanya bakal ngarah kemana. Itu dari gue, ini bagus banget, menurut gue lebih bagus daripada episode satunya itu menurut gue. Tapi nggak tahu kalau menurut kalian ya, tapi ya itu sih, gue yakin ada orang yang akan mengubah pandangan dia, mengubah pandangan seseorang kalau apakah anime ini bakal tetap ditonton apa enggak gitu. Gue yakin banget kalau misalkan ada orang yang berpikir seperti itu. Gue yakin sesepele itu menurut gue. Jadi kayak nanti kalau misalkan ada misalkan nih kita tahu nih kalau Kiruko adalah laki-laki, gue yakin pasti ada yang ngedrop. Di episode 2 ini pasti ada yang ngedrop. Kenapa? Ya karena emang dia ngincer waifu doang gitu loh di anime ini. Jadi ketika tahu dia laki-laki, udahlah, stop dah, gue nggak mau nonton lagi. Karena gue merasa trap, gue merasa dijebak gitu kan dengan anime ini. Seperti itu. Jadi gue yakin pasti ada lah, yakin gue pasti ada. Nanti gue aja gitu kan, pasti gue yakin pasti bakal viral juga sih. Itu aja, dan masih jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime spring apa lagi yang kalian harus gue bahas. Yang paling suka kalau soalnya di snack saja, jangan lupa notifikasinya agar lo tempat dari gue, dan sampai jumpa lagi dengan gue selanjutnya, dan bye.